ada Sil ngerayu Cece aku dulu ah. C. C Vivi. Ini tumben aman gak bisa digodain. Lagi ngapain sih? Apa sih Ter? Sebentar toh. Ini tuh lagi baca ini loh. Baca. Jadi ini aku nih lagi baca tentang psikologi. Gitu. Tumben amat berbobot gitu bacaannya. Ini tuh kan selama corona kita harus menjaga psikis kita tuh agar tetap lurus gitu loh. Health mental. Nah, mental gitu, health. Sok kamu Inggris kamu ini. Ini loh, aku baca jurnal psikologi ya tentang dampak dari masa lalu. Kamu punya masa lalu nggak? Pasti punya kan? Punya sih, walaupun belum sepanjang masa lalunya C Vivi ya gitu. Nah, ternyata ya dampak dari masa lalu itu bisa ngeri banget loh Ter. Jadi ada yang bikin nih, ada yang bikin orang jadi posesif. Wow. Terus minderan. Gitu. Terus ada yang kepedean juga kayak kamu ini, mungkin masa lalumu juga nggak oke kali ini. Itu justru masa laluku gilang gemilang. Ada yang suka bikin marah-marah nggak kayak Iya juga ini ya, jangan-jangan dari masa laluku juga ini ya yang suka marah-marah gitu. Tapi kok dampaknya sampai sekarang ya? Iya, bahkan tuh pengaruhnya bisa sampai ke kehidupan pernikahan. Duh, aku jadi mikir-mikir ini kenapa ya? Jangan-jangan aku juga. Halo. Hai Kak Nuru, aduh senang banget. Iya, apa nih Kak ini Nuru? lama nggak mampir, Iya. jadi aku kesini. Langsung diterima aja, suruh Iya, duduk ini, dulu. Udah lama nggak dikasih makan soalnya sama orang. Aduh, tadi maaf Wow. ya, memang adikku ini kadang suka Beli di mana? Ini saya bawa dari Dingin Store. Oh, Dingin Store. Iya. Enak Nikmati banget ya. nih. Enak itu, hangat Iya, banget. sambil ngobrol-ngobrol kali ya Kak ya. Tadi Lama tak banget lihat loh. kok serius ya. Iya. Lagi ngobrol apa sih? Ini loh, tumben banget bacaannya berbobot pagi-pagi. Ini lagi ngobrolin tentang masa lalu yang belum diselesaikan. Gitu. Jadi dampak dari masa lalu gitu loh Kak, karena ini kan lagi baca jurnal psikologi tentang itu gitu loh. Ternyata tuh dampak dari masa lalu tuh bisa ngeri banget gitu. Maksudnya dari mungkin waktu masih kecil kan, terus sampai bisa terbawa sampai dewasa gitu. Nah, kalau Kak Nuru sendiri ada pengalaman tentang itu nggak Kak? Boleh sharing nggak nih sama kita? Tapi sebelum kita diskusi lebih jauh, kita mau sapa dulu ladies yang lagi nonton program kita ya. Hai ladies, ketemu lagi bersama kami di program She All About Her. Bersama saya Terry dan ada cici saya Vivi, dan tentu saja ada tamu kita yang kece, Nuru. Wah, luar biasa, kita akan berdiskusi seputar masalah perempuan dan sambil makan-makan, kali ini tahu isi dari Dingin Store ya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah dampak dari masa lalu. Betul. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya Ci Vivi tadi. Kalau menurutnya Kak Nuru, benar nggak sih masa lalu kita itu bisa berdampak sampai ke kehidupan yang sekarang itu? Iya, kalau menurut saya ya, namanya masa lalu, baik itu masa lalu yang penuh dengan luka atau yang penuh dengan kenangan manis, ya biarlah itu ada di masa lalu gitu loh. Jangan bawa-bawa pada zaman kita sekarang atau masa kita sekarang gitu. Tapi kadang kan kita secara nggak sadar itu ya Kak ya, terbawa gitu loh. Kalau mungkin kalau kenangan indah, kenangan indah gitu tuh nggak terlalu berdampak ya. Tapi kalau kenangan pahit gitu kan bisa aja sih mempengaruhi karakter kita sekarang ini gitu. Kalau Kak Nuru ada juga nggak yang kayak gitu? Maksudnya merasa yang ini gara-gara masa lalu nih aku jadi kayak gini misalnya atau gitu. Punya pengalaman yang nggak enak di masa lalu yang belum bisa terselesaikan. Iya, betul. Gitu. Saya punya ya. Ada pengalaman Ya, gitu? saya ada pengalaman masa lalu yang akhirnya itu ternyata secara tidak sadar itu masih saya bawa. Sampai bahkan ketika saya sudah menikah. Jadi kan masa lalu saya itu bukan cuma yang manis saja, tapi ada yang penuh luka, kepahitan, pernah mengalami hal-hal yang ditolak seperti ditolak, pelecehan seksual, lalu yang lebih parah sampai gara-gara
hal itu saya percobaan bunuh diri gitu loh. Dan dampaknya itu sangat besar ya, sangat merugikan juga, sangat mengganggu karena membuat pada akhirnya saya menjadi tipe orang yang minder, tidak suka terbuka sama orang lain gitu, curigaan, lalu ini tidak gampang mengampuni orang lain. Gitu. Terus waktu ini ya, masa lalunya Kak Nurul ini masih terus kayak seakan-akan teringat, menghantui gitu. Perasaannya Kak Nurul sendiri gimana? Ya, saya akhirnya tidak menjadi orang yang optimal dalam hidup. Ya, karena merasa minder itu tadi, merasa tidak percaya diri dengan kondisi, dengan keadaan tubuh, dengan kepribadian juga gitu loh. Dan merasa saya merasa tidak layak dan merasa tidak berharga karena itu kotor, merasa seperti itu gitu. Sampai segitunya ya? Iya. Oke. Terus Kak Nurul sendiri kan udah nikah nih ya? Iya, betul. Udah menikah nih, Kak Nurul udah menikah. Nah, dampak dari masa lalu itu apakah juga mempengaruhi ke pasangan, suami misalnya gitu ya? Jadi kayak ya itu tadi yang disebutin Kak Nurul, apakah Kak Nurul juga merasa saya rendah diri nih di depan suami, saya merasa inilah depan suami, apakah juga itu tuh ada juga Kak? Iya, itu ada dong, berpengaruh dan ada dampaknya masih. Ketika awal-awal saya menikah dengan suami saya ini, di tahun-tahun pertama itu saya menjadi tipe orang yang cemburuan gitu. Ya, dia kemana-mana posesif itu tadi ya. ya. Betul, berarti bener ini tadi. Jadi dikit-dikit saya buka HP-nya, cari tahu dia ngobrol sama siapa gitu. Karena merasa saya tidak nyaman dengan tubuh saya yang sudah rusak itu. Lalu kok lihat dia bergaul dengan siapapun yang lebih cantik mungkin. Nah, itu membuat saya menjadi minder. Dan hubungan kami menjadi tidak sehat gitu. Mungkin juga banyak konflik juga ya, maksudnya konflik-konflik dengan pasangan yang bikin kehidupan pernikahan jadi nggak nyaman gitulah ya. Oh, jadi ada perasaan insecure gitu ya? Betul. Ternyata bukan hanya single ladies aja yang belum punya pasangan ya yang merasa insecure, tapi ketika kita nggak selesai, belum berdamai dengan masa lalu kita, ternyata sekalipun kita udah menikah ya, kita tetap bisa punya perasaan insecure ya, dan itu malah bikin efek yang buruk sama pernikahan gitu ya. Terus sampai di momen mana nih, sampai di titik mana sampai akhirnya Kak Nurul itu memutuskan untuk udah aku mau memaafkan, mengampuni siapapun orang yang di masa laluku yang menyakiti aku, dan aku mau berdamai, mau melepaskan masa laluku itu. Iya. Jadi saya itu lahir baru kan sudah lama. Tetapi bukan berarti bahwa ketika saya sudah di dalam Kristus semua baik-baik saja. Bahkan soal masa lalu ini tetap aja masih mengganggu saya, masih menghantui saya. Tapi pada satu saat ketika ada acara fellowship ya, itu di sebuah gereja di SMCC, namanya Ladies Fellowship. Ladies Fellowship ya. Ladies Fellowship. Ini kayaknya sering ikut juga. Oh ya, saya salah satu pengurus. Iya. Luar biasa. Nah, di situ kan semua perempuan itu bebas bicara ya, bebas mengutarakan isi hati, nggak ada unek-unek yang tersimpan gitu istilahnya. Bisa saling terbuka karena sesama istri sama gitu ya. Istri sama wanita gitu ya. Nah, disitulah ketika salah satu sesi itu saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, sharing sesuatu. Nah, saya pada saat itu sharing tentang hubungan suami istri. Kebetulan ada masalah waktu itu. Nah, momen ketika Tuhan berbicara kepada saya itu adalah ketika salah seorang penilik jemaat di situ mendoakan saya, yaitu Ci Ailin. Waktu itu Ci Ailin mendoakan saya secara pribadi dan suami saya. Nah, pada saat sedang berdoa itu Tuhan justru bekerja dalam diri saya. Wow, gitu. Roh Kudus bicara ya. Iya, Tuhan mengingatkan saya, lihat dong, ini loh, aku itu mengasihi kamu. Kamu jangan lagi lihat-lihat masa lalu. Karena saya sadar bahwa pertengkaran kami, masalah kami itu dimulai dan dipicu oleh karena saya masih tidak bisa melepaskan masa lalu saya.
Itu disitulah kemudian Tuhan mengingatkan saya bahwa lihat ke depan, ada banyak orang mengasihi kamu. Kamu itu berharga, kamu itu penting, kamu itu luar biasa, kamu itu mulia. Masa depan kamu itu ada di depan itu, bukan kamu ingat-ingat bawa-bawa masa lalu kamu yang hanya akan membuat hubungan kamu dan suamimu rusak gitu loh. Luar biasa ya, kasih Kristus memulihkan. Dan saya tuh jadi ingat sebuah ayat ya ladies, 2 Korintus 5 ayat 17 gitu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang gitu. Nah dari Ladies Fellowship ini ternyata bisa ada keterbukaan ya, yang merupakan awal dari pemulihan. Betul sekali. Betul sekali. Keren banget ya. Jadi memang selain dari diri kita sendiri yang memutuskan bahwa kita ini mau istilahnya berdamai dengan masa lalu, ternyata kita juga perlu satu komunitas di mana kita di situ bisa saling menguatkan, bisa saling support, bisa saling mendoakan gitu kan ya. Betul. Jadi yang karena kan kalau misalnya sudah kita sudah memutuskan oke, saya mau berdamai, itu kan besoknya terus masalah seakan-akan berlalu gitu kan, enggak juga ya kan, masih perlu proses-proses. Dan kalau misalnya kita melalui sendirian itu pasti berat banget kan. Tapi kalau ada suatu komunitas yang sama-sama kita di sini berpusat pada Kristus juga, itu pasti akan lebih menguatkan lah. Ketika kita agak goyang sedikit, balik lagi. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Banyak juga nggak apa-apa loh. Jangan sungkan-sungkan. Sambil makan boleh. Silakan. Jadi gini ya, masa lalu itu seperti kita sedang diikat sesuatu. Jadi mungkin Vivi duduk ya seperti ini, lalu ada ikatan yang sangat kencang. Nah, ketika kita mau mencoba melepaskan masa lalu itu, kan kita berusaha melepaskan tali itu, bergesekan gitu ya. Nah, ketika kita bergesekan itu, tanpa sengaja ada luka-luka baru, mungkin sakit, benar, ada goresan baru yang karena kita berusaha gitu, tapi tidak terlepas. Nah, di titik itulah kita memerlukan satu pribadi atau orang lain untuk membuka ikatan itu, membantu kita melepaskan itu. Dan satu-satunya pribadi yang menolong saya untuk melepaskan ikatan yang sangat erat itu adalah Yesus Kristus gitu. Dan saya bersyukur karena ketika Tuhan melepaskan itu, pikiran saya terbuka, hal-hal yang Tuhan sudah sudah siapkan untuk saya lakukan ke depan itu udah kelihatan gitu loh. Kalau kita bawa beban, kita bawa ikatan itu, kita masih membiarkan diri kita diikat terus, kita nggak bebas gitu loh. Jadi susah bergerak ya. Betul banget. Benar banget sih, tadi juga satu statement yang sempat tercetus adalah bahwa hidup baru bersama Kristus itu kita memang sudah diampuni, tapi ada proses yang harus dijalani. Dan itu kita butuh Roh Kudus, butuh Tuhan terus setiap hari ya Kak Nurul. Nah, kalau tadi boleh tahu setelah memutuskan nih, ini kan mau berdamai dengan masa lalunya tadi ya, ketika Tuhan sudah bicara. Nah, ada nggak proses-proses yang terjadi di hari-hari sesudahnya gitu, mungkin sampai hari ini gitu kan Vivi yang dialami, terus bagaimana overcome itu semua gitu. Jadi gini, tantangan itu dan yang namanya godaan itu kan selalu ada, selalu datang, dan selalu ini iblis membuat kita ingin meragukan kebenaran, ingin meragukan janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi bersyukur bahwa Tuhan melihat kita itu sebagai satu pribadi yang dikasihi, kita ini berharga di mata Dia, dan itu karena kasihnya itu membuat kita mengerti satu hal, bahwa hidup kita ini harus sepenuhnya ke dalam tangan Dia. Nah, saya mungkin punya tips ya ketika dari proses-proses yang saya alami itu, bagaimana bisa sampai seperti hari ini. Yang pertama mungkin seperti ini adalah kita selalu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan ya? Selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Bangun keintiman dengan Tuhan itu menolong kita untuk dapat selalu pada jalur untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan ini pikiran-pikiran kita dibawa untuk selalu memikirkan Tuhan. Dalam kebenarannya gitu ya. Betul.
Yang kedua mungkin seperti ini, ketika ada godaan atau tantangan atau pikiran-pikiran untuk memikirkan masa lalu itu yang menyakitkan, kita bisa memilih untuk menyanyi, nyanyikan puji-pujian, dengerin lagu-lagu rohani gitu ya. Seperti itu, baca firman, doa, dan itu membuat kita ketika misalnya lagi ada tiba-tiba ya keingat masa lalu yang aduh nyakitin banget, mulai mengusik kayak gitu ya. Langsung 1, 2, 3 tarik nafas, bilang stop, aku mau memuji Tuhan. Udah, kamu yang harus memutuskan. Kita yang harus memutuskan ya, mengambil keputusan. Iya. Jangan biarkan pikiran kita atau perasaan kita dipermainkan dengan untuk balik ke hal-hal seperti dengan itu. tipu daya iblis tadi ya. Betul. Jangan sampai pikiran kita ini dikendalikan gitu ya oleh masa lalu kita yang sebenarnya kita sudah memaafkan tapi tiba-tiba muncul lagi, muncul lagi kayak gitu ya. Wah, prosesnya ini memang ini ya cukup makan waktu, tapi kita setiap hari harus mengambil keputusan untuk tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih karunia Tuhan gitu ya. Betul sekali, dan ini ya berarti Kak Nurul ini memang sudah yang namanya berdamai nih dengan masa lalu. Iya, karena berdamai apa? dengan masa Karena Kak Nurul juga sudah bisa nih menceritakan. Benar. Gitu kan? Kan berarti kan sudah tadi kan ngerasa nggak bebas gitu kan ya, kayak ngerasa nggak bebas, tapi sekarang sudah dilepaskan, jadi bisa bebas bercerita, maksudnya nyaman gitu tidak bercerita, tidak apa merasa ya, terhakimi mungkin. ya betul, betul. Iya benar-benar. Iya, ini berarti Kalau sebelumnya kan masih aduh ini pantas nggak diceritakan, tapi malu, bagaimana orang memandang saya gitu ya. Iya. Tapi prinsip satu yang saya pegang adalah hanya orang yang pernah terluka dan yang sudah disembuhkan yang mampu menolong orang lain yang pernah mengalami hal yang sama. Itu. Akhirnya bisa memberkati. Iya, betul. Lain, gitu ya. Betul. Jadi alat Tuhan buat menolong orang yang punya mungkin masa lalu yang serupa. Betul. Serupa. Iya. Seru banget ya. Kali ini luar biasa loh. Kita nggak berbobot loh pembicaraan kali ini. Tumben gitu ya. Ini banget bacaannya tuh kayak berkualitas ya. Biasanya gosip-gosip artis gitu ya, ya ladies ya gitu. Tapi itu tadi yang kita diingatkan bahwa yang single itu ya sebelum mungkin masuk ke jenjang pernikahan, mungkin ladies diingatkan kembali nih bahwa kita harus berdamai dulu dengan masa lalu. Sebelum menjajaki ke jenjang yang lebih tinggi, ke pernikahan, supaya nggak terlalu ke bawah kayak gitu kan. Karena itu tadi yang seperti dijelaskan sama Kak Nurul, dampaknya bisa ke suami, bisa ke pasangan. Akhirnya kalau ada anak-anak, bisa juga dilampiaskan ke anak-anak. Iya, kasihan banget kan anak-anaknya jadi kayak terkena dampaknya juga gitu. Berarti sekarang kalau sebelumnya kan posesif, terus cemburuan, insecure. Nah, kalau hari-hari ini bagaimana nih? Ada perubahan kan? Masih cemburuan nggak Kak? Tapi kan cemburu tanda cinta loh. Itu kan situ yang ngomong. Mungkin gini ya, cara pandang kita terhadap sesuatu hal itu berubah. Karena hati kita sudah berubah kan, Tuhan sudah memulihkan kita. Dan ini ya, ketika saya melihat hari-hari ini hubungan saya dengan suami saya itu jauh sekali lebih baik daripada dulu. Wow, pantesan tuh sering jalan-jalan sore. Iya. Nggak usah ngiri situ yang LDR. Seandainya waktu itu saya tidak mengambil keputusan, mungkin ya masih sama aja. Mungkin pertengkaran nggak berhenti-berhenti. Tapi ketika saat ini dia melakukan sesuatu pun saya sangat percaya. Luar biasa, Tuhan mengubahkan bahkan satu keluarga ya. Iya, mungkin masalah memang ada, tapi mindset kita yang berubah. Iya, gitu, betul. Ya kan? Benar-benar banget. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya ladies, bahwa masa lalu itu sebenarnya bisa berdampak ke masa sekarang, tapi tentunya jangan biarkan masa lalu kita itu menentukan masa depan kita. Jadi kita harus berusaha mengambil keputusan lah ya, mengambil keputusan untuk kita mengampuni, untuk kita berdamai dengan masa lalu, tentunya menerima kasih karunia Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baru gitu ya. Luar biasa. Jadi masa lalu
baik yang buruk, yang jelek, biar itu masa lalu gitu. Kita hidup yang sekarang, ya sudah kita hidup yang sekarang, berarti kita harus memandang ke depan lebih baik lagi. Yes, gitu. janji-janji Tuhan tersedia. Amin. Aduh, rasanya nggak kepingin selesai ya diskusinya ini. Ya. Banyak banget nih sebenarnya yang masih pengen kita bicarakan. So ladies, thank you sudah mengikuti program She All About Her. Dan ingat bahwa yesterday is past, tomorrow is future, but today is a present. Jadi mari kita bersyukur dan kita lebih mindful untuk kita menghidupi hari-hari kita saat ini gitu ya. Jangan lupa ketika kalian punya pertanyaan seputar berdamai dengan masa lalu, dampak dari masa lalu, bisa komen di bawah ini. Tim kami akan segera memfollow up setiap komen kalian gitu. Yes, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan bunyikan notification-nya untuk dapat info terbaru setiap kali program-program di YouTube SMC Indonesia ini muncul gitu ya. Oke. Thank you and God bless you. Bye-bye. Kita mau makan lagi nih. Ayo Kak. Iya, ini enak dimakan, ini. Kak. Thank you.